Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video ini kita akan belajar library Pandas, di mana Pandas itu adalah satu kelas objek atau kita panggilnya library yang bisa kita pakai untuk mengolah data tabular gitu. Apa sih data tabular? Data tabular itu sebenarnya data table gitu. Di sini saya punya satu contoh dataset. Dataset ini punya 4 kolom. Ada tanggal, operator, penjualan, dan harga satuan gitu. Nah, nantinya kita akan belajar mengolah data ini. Kita akan olahnya di 2 platform ya. Kita akan olah di spreadsheet dan kita juga akan olahnya di notebook Python di sini. Kenapa kita olahnya di 2 platform? Untuk kita bisa belajar dan mengerti sebenarnya apa sih yang kita kerjakan di data tabular itu gitu. Karena kalau misalnya kita lakukan di dalam spreadsheet, pasti akan sangat terlihat jelas gitu perubahannya. Sementara kalau di Python, itu nanti kita harus ceknya satu persatu gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke spreadsheet ya. Nah, buat topik pertama adalah quick checking. Kita ngecek datanya itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa lihat nih, di sini kita punya 4 kolom ya di sini ya. Kolom pertama itu ada tanggal. Tanggal itu formatnya adalah date key atau date time. Kita bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah date time di sini. Dan kita punya kolom operator di mana isinya adalah string. Dan kita ada penjualan di mana nilainya ini adalah desimal atau float. Dan kita juga ada harga satuan di mana nilainya adalah integer di sini. Nah, di data checking ini, kita selain mengecek tipe datanya apa, kita juga bisa melihat apakah ada missing value di data kita gitu. Kalau kita lihat secara seksama, kita bisa melihat ada beberapa missing value di sini, atau baris dengan nilai yang kosong gitu. Nih, null value di sini. Dan di sini juga kita ada null value di harga satuan gitu. Terus, berapa sih jumlah null value yang ada di 2 kolom ini? Kita bisa hitung seperti ini ya. Untuk tanggalnya kita ada 20. Artinya kita punya 20 baris di sini. Nah, dari 20 baris ini kita bisa cek untuk penjualan dia cuma ada 16 gitu. Berarti 20 kurang 16 yaitu 4. Jadi ada 4 missing value yang ada di penjualan gitu. Nah, untuk di harga satuan kita bisa cek juga di sini. Ternyata dia 17, berarti missing value-nya ada 3 gitu. Nah, setelah quick checking, biasanya kita melakukan data cleaning gitu. Salah satu data cleaning yang kita bisa implementasikan di sini itu adalah kita isi data kosong gitu. Biasanya kita namai step ini dengan data imputation atau imputasi data kosong gitu. Untuk melakukan data imputation, kita punya banyak metodologi yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya adalah imputation with central limit theorem atau imputasi dengan teori nilai tengah. Apa itu? Biasanya untuk data seperti ini, kita itu bisa tahu nilai tengahnya. Nilai tengah itu ada 3 biasanya. Ada mean atau rata-rata, ada median, dan ada juga mode atau modus gitu. Nah, biasanya kita pakainya adalah median. Kenapa median? Karena median itu biasanya dia robust terhadap outlier. Outlier itu adalah pencilan di mana nilainya itu sangat-sangat jauh dari nilai tengahnya gitu. Misal katakanlah rata-rata tinggi orang itu 170. Nah, ternyata ada orang yang tingginya sampai 250 cm. Itu kan jauh banget kan dari 170 ke 250. Artinya orang dengan tinggi 250 itu dia adalah pencilan atau outlier, unlikely to happen atau sangat-sangat jarang gitu. Nah, di sini kita akan coba pakai median. Nah, untuk median kita bisa lakukan seperti ini. Median kita ambil di sini angka median dan kita dapat nilai mediannya adalah 4,5. Nah, 4,5 ini nilainya akan kita masukkan ke sini semua sebagai pengganti nilai value-nya seperti ini. Kenapa kita melakukan imputasi dengan nilai tengah seperti ini? Karena untuk menjaga distribusinya itu tetap sama gitu. Nah, nanti untuk masalah ini kita bisa bahas di sesi statistik ya. Buat sekarang kita terima dulu gitu. Nah, kita bisa melakukan hal serupa untuk si harga satuan. Harga satuan medianya adalah 5.000. Berarti kita tinggal masukkan ke sini, 5.000. Sip. Nah, ini adalah
data cleaning, di mana data cleaning yang kita lakukan adalah memasukkan suatu nilai ke nilai yang kosong gitu. Selanjutnya, kita juga ada yang namanya subsetting. Subsetting adalah kita coba fokus ke beberapa sub data gitu, atau subgroup gitu. Kalau di sini kita bisa melakukannya dengan filter seperti ini. Contohnya, kita mau subsetting di mana kita mau lihat salah satu operator saja gitu. Misal kita mau coba cek Arhan gitu. Jadi datanya punya Arhan gitu. Nah, datanya punya Arhan itu nilainya seperti ini gitu. Nah, nanti kita bisa calculate buat min-nya juga di sini kayak average gitu. Rata-ratanya 13,3 gitu. Atau sum-nya 80 gitu. Kita bisa cek untuk Dina sum-nya adalah 22,5, rata-ratanya adalah 4,5 gitu. Nah, ini kan ada statistiknya nih di sini. Kita bisa lihat sum, average, rata-rata, min, max, count numbers gitu. Dan kita bisa lakukan juga untuk harga satuan gitu. Harga satuan sum-nya adalah 23.000, average-nya adalah 4,6, min-nya adalah 4, max-nya adalah 6, jumlahnya adalah 5 gitu. Nah, kita bisa lakukan untuk cek data lain. Kita bisa cek untuk string lain gitu. Misal Reza gitu. Kita juga bisa melakukan Dina dan Reza, 2 value sekaligus gitu. Atau 3 value sekaligus. Ini namanya adalah subsetting gitu. Oke, kita coba kembalikan ke awal ya. Selain subsetting, kita juga bisa melakukan modifikasi datanya. Kita punya penjualan, kita punya harga satuan. Mungkin kita bisa bikin kolom baru di mana namanya adalah total. Total adalah penjualan dikali harga satuan gitu. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, ini kita melakukan modifikasi data. Kita bisa ubah lagi datanya, tambahin beberapa kolom dengan formula tertentu gitu. Setelah itu, kita juga ada yang namanya sorting data. Misal kita udah tahu harga totalnya. Nah, kita mau urutin siapa sih operator dengan total nilai yang paling tinggi gitu. Kita bisa sort berdasarkan Z to A atau descending di sini. Yang paling besar yang duluan gitu. Kita bisa lihat Arhan di tanggal 24 Februari dia penjualannya paling besar gitu. Dan kita bisa lakukan kebalikannya, yaitu kita bisa cek total yang paling kecil, yaitu ada Sari, Mita, Dina, Mita gitu. Ini adalah sorting. Selain sorting pakai total, kita bisa sorting pakai tanggal juga di sini. Misal tanggalnya kita urutin dari tanggal yang paling lama sampai tanggal yang paling baru gitu. Selain sorting, kita juga bisa melakukan agregasi data gitu. Untuk agregasi data, kita bisa melakukan dengan pivot. Coba kita masuk ke pivot dan kita new sheet di sini. Terus kita masukkan, misal kita mau agregat berdasarkan tanggalnya gitu. Nah, di sini tanggal. Nah, nanti value-nya adalah misal kita pengen tahu totalnya gitu. Masukkan di sini. Total. Terus kita mau totalnya itu adalah average di sini. Nah, ini adalah total rata-rata penjualan berdasarkan tanggal di sini. Kita juga bisa rubah selain pakai tanggal, kita bisa rubah pakai operator. Nah, misal Arhan dia rata-ratanya adalah segini, untuk Dina segini, Mita segitu gitu. Jadi ini adalah data agregat. Cukup simpelkan mengolah data tabular seperti ini. Kita belajar agregat, kita belajar sorting, kita belajar subsetting, kita belajar data imputation, kita belajar modifikasi data frame-nya, dan kita juga melakukan checking datanya gitu. Operasi-operasi ini kita bisa lakukan di Python. Kenapa di Python? Karena kalau misal, ini kan datanya cukup kecil ya, cuma 20 baris aja gitu. Misalkan kita punya datanya 100 baris, atau kita punya datanya 1 miliar baris. Dan untuk kolomnya nggak cuma 2 doang, tapi misal kita punya 1000 kolom gitu. Atau 100 kolom lah, biar jangan banyak-banyak gitu. Nah, itu akan jadi masalah kalau kita ngolahnya masih manual pakai spreadsheet seperti ini. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, tapi dengan Python. Kita masuk dulu ke notebooknya ya. Nah, ini notebooknya. Nanti teman-teman tinggal copy aja notebook ini, linknya saya kasih di deskripsi ya.